Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Carissa Cantika Primasari, dengan NIM 200, 810, 301, 152. Kemudian ada teman saya yaitu saya Hilafur Rahmah dengan NIM 2008, 1030, 1146. Dan saya Zainatul Qadriyati dengan NIM 2008 1030 1129. Di sini kami akan mereview UMKM yaitu Depot AC, sekaligus akan membuat laporan keuangannya dengan menggunakan aplikasi Accurate dan juga Zahir. Untuk lebih detailnya, terus tonton video ini ya. Berdiri sejak tahun 1995, Depot AC merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan, khususnya Chinese food. Pada mulanya, UMKM ini hanya sebuah bisnis rumahan dengan penjualan perharinya yaitu sekitar 1-3 porsi produk yang terjual. Pada awalnya pun, produk yang ditawarkan hanya nasi goreng dan capcay. Setelah bisnis berjalan beberapa bulan, akhirnya sang pemilik memutuskan untuk membuka outlet di Jalan Gajah Mada dengan nama Depot AC. Penamaan Depot AC ini berasal dari nama sang pemilik sendiri, yaitu Ibu Mujiati AC. Hingga saat ini, Depot AC bisa menjual lebih dari 15 item per harinya dengan range harga yaitu mulai dari Rp3.000 hingga Rp22.000. Saat ini, produk yang ditawarkan pun sudah terdiri dari beberapa macam, yaitu seperti kolope, nasi goreng, mie goreng, capcay, dan lainnya. Dengan produk bestseller, yaitu ada nasi goreng dan capcay. Saat ini, Depot AC dijalankan oleh pemiliknya dengan dibantu oleh 1 orang karyawan. Selain dapat diorder di outlet, Depot AC juga dapat diorder melalui WhatsApp, aplikasi Gojek, maupun aplikasi Grab. Baik, yang pertama kita akan memasukkan data laporan keuangannya pada aplikasi Zahir. Ya, yang perlu kita masukkan adalah yang pertama ada beberapa saldo awal dari Depot AC yang perlu kita masukkan ke sebelum memulai melakukan transaksi. Yang pertama, jika ingin memasukkan saldo awal, kita klik setting. Di sini ada saldo awal, kita klik saldo awal akun atau saldo awal persediaan untuk memasukkan data awal persediaan. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa men-setting pajak yang akan digunakan pada Depot AC ini. Yaitu ada di data pajak, kita bisa klik tambah untuk membuat data pajak yang baru, yaitu dengan menggunakan PPN. Selanjutnya, kita bisa memasukkan data pemasok dan pelanggan di data nama alamat. Di sini kita bisa menambahkan data baru untuk data-data supplier apa saja yang digunakan oleh Depot AC dan juga pelanggan. Mungkin jika ada pelanggan tetap bisa juga dimasukkan. Selanjutnya, kita bisa memasukkan data produk apa saja yang dijual di Depot AC melalui data produk. Kita bisa klik tambah untuk menambahkan beberapa produk-produk yang dijual dan memasukkan data harga jual serta harga beli dari produk itu sendiri. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa memulai melakukan transaksi, entah itu penjualan atau pembelian, ataupun juga data-data yang perlu dimasukkan ke jurnal umum. Nah, ketika sudah kita men-setting semuanya, kita bisa memulai melakukan transaksi penjualan dan pembelian ataupun jurnal umum. Yang pertama, jika kita misalkan ada transaksi seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran beban air, beban listrik, dan sebagainya, ataupun jurnal penyesuaian, kita bisa memasukkannya pada bagian buku besar. Klik untuk transaksi jurnal umum, klik tambah data.
Nanti di sini untuk keterangannya bisa dimasukkan sesuai apa yang kita inginkan. Jika membayar gaji, kita klik untuk kita tulis untuk membayar gaji. Jika jurnal umum, kita tulis untuk jurnal umum. Dan jangan lupa tanggalnya pun juga harus disesuaikan dengan tanggal transaksinya. Selanjutnya untuk penjualan, kita klik pada bagian penjualan, kita pilih untuk invoice penjualan untuk menambahkan data penjualan, entah itu kredit ataupun tunai. Dan ketika penjualan kredit tadi akan dibayar, kita bisa menambahkan datanya pada pembayaran piutang usaha dengan mengklik tambah data, maka di sini nanti akan muncul juga data-data pelanggan yang melakukan transaksi secara kredit, sehingga kita bisa langsung memprosesnya ketika dia melakukan penyelesaian transaksi kredit tersebut. Selanjutnya, untuk pembelian, ini jika kita membeli barang, kita bisa menambahkan datanya melalui penerimaan barang, dan di sini nanti sudah tersedia supplier yang menjadi supplier kita untuk pembelian barangnya. Jadi kita tinggal mencari nama suppliernya dan memproses barang apa saja yang kita beli. Entah itu secara kredit ataupun tunai. Nah, ketika kita melakukan transaksinya secara kredit dan akan membayar lunas transaksi kredit tersebut, kita bisa melakukannya di pembayaran hutang usaha dengan mengklik tambah data. Di sini akan muncul transaksi kita yang terjadi secara kredit dan kita bisa menyelesaikannya, dan sehingga jika transaksi sudah selesai, maka otomatis hutang kita pada supplier tersebut juga sudah selesai. Jika semua data ini sudah masuk dalam kurun waktu 1 bulan misalkan, maka kita bisa melakukan pencocokan data kita, data kas yang ada di tangan kita dan data kas yang ada di bank dengan melakukan rekonsiliasi bank. Dengan mengklik pada bagian kas dan bank, kemudian pilih rekonsiliasi bank, kita pilih klik data, nanti di sini akan muncul untuk tanggal berapanya, dan kita klik lanjutkan. Setelah itu nanti akan muncul beberapa pembayaran yang perlu kita benahi antara yang kita punya dan yang ada di bank. Setelah itu, ketika sudah direkonsiliasi dan ternyata antara uang yang beredar dan uang yang ada di bank itu sesuai, kita bisa membuat laporan dari transaksi yang sudah kita buat selama 1 bulan tadi dalam beberapa laporan, misalkan laba rugi, neraca, dan lain sebagainya. Jika kita ingin melihatnya, kita bisa langsung masuk ke bagian laporan, kita pilih yang kita butuhkan. Di sini ada arus kas, ada laba rugi, ada neraca, dan juga di bagian buku besar ada keseluruhan jurnal umum, dan di bagian kas dan bank ada rekonsiliasi bank, kas keluar, dan kas masuk. Seperti itu. Jika kita sudah sampai pada laporan, berarti transaksi untuk 1 bulan pentransaksian pada depot ASI ini sudah selesai. Sekian yang bisa disampaikan untuk aplikasi Zahir. Untuk membuat laporan keuangan UMKM Depot ASI ini menggunakan Akuret, yang pertama yang dilakukan yaitu memasukkan daftar supplier. Caranya dengan mengklik daftar, kemudian pemasok, nah kemudian klik baru, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti tinggal diisi nama suppliernya, misalkan ini Lezatos, kemudian alamatnya, kotanya, dan negaranya. Kemudian klik OK. Setelah itu, mengisi daftar pelanggan. Caranya sama, yaitu klik daftar, kemudian klik pelanggan, kemudian klik baru, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal diisi nama pelanggannya siapa, terus klik OK.
Nah, setelah mengisi nama pelanggan, kita masuk ke persediaan. Persediaan awal, klik persediaan, kemudian klik barang dan jasa, kemudian klik baru, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian keterangannya diisi, nama produknya apa, kemudian kuantitas awalnya itu berapa, kemudian harga belinya berapa, terus di sini harga jualnya juga diisi, kode pajaknya diisi T. Setelah terisi semua, klik OK. Nah, kemudian setelah data produk ini diisi, kemudian mengisi saldo awal. Caranya, klik buku besar, daftar akun, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, misalkan mau ngisi saldo awal kas, caranya klik kas 2 kali. Nah, tinggal diisi saldo awalnya di sini. Setelah terisi, klik OK. Nah, setelah saldo awal akun telah terisi, kita membuat kode pajak PPN. Nah, caranya klik daftar, kemudian daftar lain, kemudian kode pajak. Nah, nanti klik baru. Setelah klik baru, nanti akan muncul seperti ini. Nah, diisi pajaknya apa? Di sini kan pajak PPN, tarifnya 11%, kodenya T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian diisi, kemudian klik OK jika sudah selesai. Setelah data-data sudah terisi semua, kemudian kita menuju ke transaksi. Nah, misalkan UMKM Depotasi ini melakukan transaksi pembelian persediaan. Caranya klik pembelian, kemudian faktur pembelian, kemudian setelah diklik faktur pembelian nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti tinggal diisi membeli dari supplier mana, tinggal dipilih, kemudian diisi invoice nomornya, misalkan 01, 02, kemudian diisi tanggal transaksinya. Nah, jika pembelian dilakukan secara tunai, maka dibiarkan begini aja. Jika kredit, maka diisi terms-nya berapa. Seperti itu. Kemudian tinggal diisi pembeliannya apa aja. Misalkan di sini ada es teh, terus kuantitasnya diisi 200. Kemudian harga belinya berapa. Jika sudah selesai, maka bisa disimpan dan tutup. Nah, selanjutnya, misalkan ada transaksi penjualan. Kita klik penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian kita pilih customer-nya siapa, misalkan Dewi. Kemudian tanggal transaksinya diisi sesuai transaksi, kemudian isi barangnya, kemudian kuantitasnya berapa yang dijual. Nanti jika sudah, tinggal disimpan dan tutup. Nah, itu jika transaksi penjualan kredit. Nah, jika terjadi transaksi penjualan tunai, maka pencet bayar. Seperti itu. Nah, apabila terjadi transaksi lain seperti membayar ban utilitas, maka
kita masuk ke buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian diisi tanggalnya sesuai tanggal transaksi, kemudian deskripsinya diisi membayar ban utilitas. Kemudian diisi akunnya. Nah, seperti ini. Nah, apabila debit dan kreditnya sudah seimbang, maka dapat disimpan dan tutup. Nah, apabila transaksi-transaksinya sudah selesai, maka laporan dapat diakses. Itu pertama, klik buku besar, kemudian laporan keuangannya. Nah, di sini kalau mau lihat laporan laba ruginya, kemudian neracanya, arus kasnya, bisa. Terus ini misalkan buka laporan laba rugi. Ini dipencet. Kemudian isi tanggalnya, kemudian klik OK. Dan nanti akan muncul laporan laba rugi dari deportasi ini. Untuk neraca, kemudian jurnal umum, semuanya caranya sama ya. Itu tadi cara pembuatan transaksi sampai dengan laporan keuangan pada UMKM deportasi menggunakan aplikasi Accurate. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.